Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, Ayah Bunda, kita tentu harus menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang layak dibanggakan oleh umat Islam. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah, ada keluarga, kerabat, sahabat beliau yang dari usia muda sudah membela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan mengambil satu pelajaran tentang seorang anak muda yang pemberani, yang mudah-mudahan akan menjadi spirit buat kita, mendorong anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang pemberani, pribadi-pribadi yang siap membela kebenaran, pribadi-pribadi yang kelak di usia dewasanya adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan diri dan lingkungannya. Malam kian larut. Orang-orang kafir Quraisy belum tidur. Mereka ingin mencelakakan Rasulullah. Nah, ya Bunda, kisah ini berkaitan dengan kondisi di mana kaum kafir Quraisy sudah sangat merasa tidak nyaman dengan apa yang disebarkan oleh baginda Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Mekah. Mereka merencanakan untuk mencelakakan baginda Rasulullah. Sebelumnya, mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwa. Malam itu, mereka memutuskan akan menghilangkan nyawa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ujian yang dihadapi baginda Rasulullah ketika menyebarkan nilai-nilai tauhid, menegakkan kalimat Allah. Begitu banyak ujian yang beliau hadapi. Salah satunya ancaman terhadap jiwa beliau. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan niat jahat dari kaum kafir Quraisy tersebut. Malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Tidurlah di tempat tidurku, gunakan selimutku, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali tidak menolak, padahal dia tahu bahwa bahaya sedang mengintainya. Ali mau menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi membela keselamatan beliau. Itulah salah satu bukti keberanian Ali dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Ali adalah anak Abu Thalib, berarti Ali adalah sepupu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk generasi awal yang memeluk Islam. Usianya baru berusia 8 tahun ketika masuk Islam. Sejak kecil dia diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika terjadi masa paceklik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dan merawat Ali. Ali tumbuh menjadi sosok yang gagah berani. Badannya tegap berisi, cara jalannya terlihat ringan dan gesit, wajahnya tampan dengan bola mata yang besar. Dalam dadanya bersemayam semangat untuk membela agama Allah. Ali dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya sangat luas, tutur katanya tenang dan jelas. Ali dijadikan tempat bertanya dan dianggap sebagai sumber ilmu. Para sahabat tidak pernah sungkan untuk belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Keluasan ilmu menjadikan Ali sosok yang berakhlak baik. Dia bukan seorang yang sombong. Ali mengikuti jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan Islam. Ali tahu betul bagaimana pahit getirnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah absen dalam membela Islam dan Rasulullah. Selain terkenal cerdas, Ali pun terkenal sebagai sosok yang pemberani. Dalam setiap peperangan, Ali berada di barisan terdepan dengan baju besi kebanggaannya. Baginya, memburu syahid di jalan Allah
adalah hal yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun begitu mencintai Ali bin Abi Thalib. Beliau mempercayakan putri kesayangannya, Fatimah, untuk menjadi pendamping Ali. Dari pernikahan itu, Ali dikaruniai 2 orang putra, yaitu Hasan dan Husain. Dia juga dikaruniai 2 orang putri, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang yang dijamin masuk surga, karena akhlaknya memang luar biasa, dan salah satu akhlak Ali yang harus diteladani adalah menghindari perselisihan. Jika dihadapkan pada perselisihan, Ali memilih diam dan mengalah, walaupun berada di pihak yang benar. Kemudian Ali juga mengajarkan cara hidup sederhana, padahal dia memiliki jabatan pada masa pemerintahan saat itu. Dan ketika menjadi khalifah pun, Ali tidak memiliki selimut tebal, badannya sering menggigil kedinginan saat malam hari. Baju yang dikenakannya banyak tambalan. Inilah gambaran kesederhanaan beliau. Ayah bunda, kita mengambil pelajaran tentang seorang pemuda yang berani, yaitu sepupu baginda Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Beliau telah memasuki Islam pada usia berapa? Nah, ketika saya membacakan tadi, mudah-mudahan ayah bunda bersama keluarga sempat menyimak. Beliau memeluk agama Islam dalam usia yang sangat belia, yaitu usia 8 tahun. Bagaimana seorang sosok seperti Ali bin Abi Thalib ini dari usia anak menjadi orang yang suka berdekat-dekat dengan ilmu. Tentu karena beliau satu sisi senantiasa membersamai baginda Rasulullah. Nah, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita mendorong anak-anak kita juga mau mengikuti majelis-majelis ilmu. Tentu kita bersyukur sekarang anak-anak kita sudah dimudahkan untuk, termasuk kita juga ya, dimudahkan untuk belajar di sekolah, lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal ya. Dan tidak salahnya kalau kita mengajak anak kita sekali waktu untuk turut di dalam majelis, apakah di masjid, di musola, atau di pengajian-pengajian umum, belajar mendengarkan nasihat dari para ulama, guru-guru ya. Mudah-mudahan itu menjadi jalan anak-anak kita dimudahkan untuk terbentuk karakter baik di dalam dirinya. Sosok teladan dari sepupu baginda Rasulullah Ali bin Abi Thalib ini satu sisi juga mengingatkan kepada kita bagaimana seorang pemuda di usia yang belia memiliki keberanian dan tanggung jawab. Kalau saat ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa anak-anak kita terlahir di zaman yang jauh berbeda dari zaman saat kita tumbuh dan besar di usia muda dulu. Ini adalah tantangan untuk kita semuanya, dan tentu kita berharap anak-anak kita melewati masa ini dan tetap kelak akan menjadi pemuda-pemuda yang kita banggakan, dibanggakan oleh umat Islam, menjadi pemuda-pemuda kebanggaan baginda Rasulullah juga. PR kita adalah ketika anak-anak kita dihadapkan pada tantangan kemajuan teknologi informasi, dengan satu sentuhan jari anak-anak kita bisa melanglang buana gitu ya, berkeliling dunia, mendapatkan informasi apapun dengan satu sentuhan saja melalui gadget. Atau juga tantangan kita saat ini adalah bagaimana konten-konten tertentu itu menjadi sesuatu yang menimbulkan kecanduan pada anak-anak kita. Kecanduan akan konten-konten yang ada di media internet atau dunia maya ya, termasuk juga interaksi dengan media sosial. Nah, tentu kita tidak menginginkan pengaruh-pengaruh negatif yang lebih banyak menempel di dalam jiwa, di dalam benak anak-anak kita. Kita menginginkan anak-anak kita adalah anak-anak yang siap menghadapi masa depannya, menjadi pribadi yang memasuki masa pubertas atau akil balik, tidak hanya secara fisik, tubuh yang menjadi besar, ya kuat,
tetapi juga secara akal dan jiwanya terpupuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itulah yang kemudian menjadi PR kita, ayah bunda, kita mengawal pendidikan akil balik anak-anak kita. Bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib di usia yang muda sudah memeluk agama Islam, kemudian berani menggantikan posisi baginda Rasulullah, padahal tahu dihadapkan pada ancaman terhadap jiwanya. Ini menggambarkan sosok muda yang berani. Mudah-mudahan anak-anak kita pun tidak hanya terpapar informasi dari dunia maya yang menyebabkan mereka menjadi generasi yang lemah misalkan. Tentu ini tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dengan pendampingan kita, pengawalan kita, anak-anak kita bisa kita arahkan untuk memilih konten-konten baik dalam dunia maya ya, informasi dari internet ya, informasi-informasi yang positif, dan ketika dihadapkan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai agama, norma-norma dalam kehidupan masyarakat, kita pun bisa mengarahkan mereka untuk bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti, dan berkata tidak ketika dia diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua mengantarkan anak-anak muda kita menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang bertanggung jawab dengan dirinya. Kelak di usia dewasa, mereka menjadi orang-orang yang kita banggakan, calon-calon pemimpin kebanggaan umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya ya ayah bunda. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan penjagaan terbaiknya untuk anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Demikian ayah bunda, semoga sedikit pengingat ini menjadi pengingat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.